Kalau di awal kebangkitan gereja mula-mula, ya, awal lahirnya gereja yang kita kenal, sebutan yang selalu kita sebut di sini gereja mula-mula. Gereja mula-mula itu yang ditulis dalam Alkitab, saudara, ya, dalam Kisah Rasul, ya, pasal 2, yaitu kisah tentang bagaimana gereja itu dimulai. Ya. Kalau zaman itu saja ternyata berita kedatangan Tuhan bukan cuma paling relevan. Ya. Berita kedatangan Tuhan memang sejak awal Yesus datang dan dia beritahu. Tuh. Kerajaan Allah sudah dekat. Dan tidak ada cara lain untuk menjadi orang-orang yang siap untuk menyambut kedatangan kerajaan Allah. Satu, bertobat. Gitu. Bayangkan berita yang Yohanes Pembaptis suarakan, ya, Matius pasal 3, ya. Kan Yohanes Pembaptis, ya, memulai pelayanannya. Itu sudah dinubuatkan di kitab Yesaya. Coba saudara. Ya. Nah, semua orang yang belajar Alkitab, ya, selalu bilang jarak antara kitab Maleaki, ya, ini Maleaki, ini buku terakhir dari PL, ya, buku terakhir dari Perjanjian Lama, ya, saudara-saudara. Ini jarak antara Maleaki lalu Matius. Ini kitab pertama Perjanjian Baru. Ini 400 tahun. Ini jaraknya. Nah, bayangkan 400 tahun. Berarti kitab Yesaya. Bayangkan Yohanes Pembaptis datang. Ini selalu orang salah saja tulis. Saya bingung ini orang Indonesia, ya. Ini loh baptis tuh begini, ya. Saya selalu baca orang tulisnya begini. Pakai B, bab. Saudara, sering lihat ya. Itu bukan cuma jemaat biasa, saya lihat pendeta juga begitu. Nggak tahu tuh mereka baca dari mana. Loh Alkitab tulisnya begini kok, ya. Ya saudara, ya. Jadi mentang-mentang ada di belakang bab, ya, orang langsung tulis B. B. Ya. Itu ya, ini baptis ya. Ini. Jadi Yohanes Pembaptis khotbah permulaan bertobat. Lalu ternyata yang dia sampaikan ini dia menggenapi nubuatan Yesaya. Nah kalau jarak Maleaki ke Matius 400 tahun, bayangkan berarti jarak Matius ke kitab Yesaya berapa? Dan lihat kalau Tuhan janji, kita tuh terlalu lebay. Orang suka kalau Tuhan bilang sekarang, langsung jadi sekarang. Belajar untuk lihat. Ya, ini cara Tuhan berfirman dan menggenapi apa yang dia firmankan. Ini kalau orang tidak punya persekutuan dengan Tuhan, dengan mudah dia kan dibilang kata semua datang. Nggak datang ternyata. Akhirnya dia tiap kali kalau bicara akhir zaman dia bukan cuma apa, dia langsung pastiu. Tuh, ada kayak khotbah lain. Padahal bayangkan Yohanes Pembaptis belum datang. Yesaya sudah nubuatkan tentang Yohanes Pembaptis dan apa yang akan dia suarakan. Bayangkan Yohanes Pembaptis malah dia menyebut dirinya, dia tidak peduli, dia bukan orang. Dia bilang akulah suara. Suara. Itu Yohanes Pembaptis bilang akulah suara.
Suara, ya. Akulah suara. Suara pertobatan. Menyuarakan pertobatan. Artinya waktu orang menolak untuk berita ini, kau tidak mendengar. Suara itu kan untuk didengar. Coba. Suara untuk mendengar, untuk didengar. Nah, kalau saudara menolak suara, artinya kau tidak pernah mendengar apapun. Dia adalah suara. Kalau dia menyuarakan persis seperti apa yang Tuhan ingin dia suarakan. Ini Tuhan pe agenda. Terserah orang bilang, oh torang tahun 2025, torang ini, torang pe tema ini. Kalau kita enggak, torang pe tema apa yang Alkitab tulis. Ini apa torang pe tema? Tema Imlek. Tema Imlek. Loh, tema itu lihat Alkitab. Jangan cuma lihat kalender. Ya. Ingatkan dirimu, torang pe Tuhan di sorga, torang pe kalendernya tidak berlaku di sana. So itu menurut saudara, oh ini tapi hari jadi, angko pe hari mati bukan hari jadi. Oh torang ini torang pe program no, tahun ini no, ini program awal tahun. Awal tahun, angko semua mati no awal tahun. Besok mati. Coba, program apa engkau udah baking? Siapa yang ndak baking? Tuhan pe program. Bayangkan. Ratusan tahun. Yohanes Pembaptis datang dan dia menyuarakan. Coba, apa ada gereja yang berani? Tema tahun ini tahun pertobatan. Nyak menarik. Itu mengerikan itu pendeta. Mengerikan kata. Coba gua bikin gua orang semangat. Bayangkan Yohanes Pembaptis datang langsung bersuara, langsung bataria bertobat. Kalau saudara gimana? Perkenalan kayak dulu apa? Menyanyi dulu 2 lagu. Yohanes Pembaptis datang bataria bertobat. Ini kalau saudara baca apa yang Matius tulis tentang Yohanes Pembaptis. Coba kalau nyandak DP keras memang. Kalau cuma batu kalah DP keras. Bertobat. Ya. Bertobat kong bukan. Saya tidak percaya kalau Yohanes Pembaptis begini. Bertobatlah sebab kerajaan. Dia bertobatlah sebab kerajaan surga. Begitu saudara. Tuh. Soalnya dia nyandak peduli. Nyandak usah orang kasih doi pada dia nyandak peduli. Dia nyandak mau beli beras. Tuh, lebih soalnya beli bensin. Tuh, dia nyandak peduli engkau mau pakai barcode kek. Tuh. Mau pakai apa kek mana-mana. Tuh, kita peminuman. Tuh, apa? Madu hutan. Bayangkan, bukan madu udah beli di toko. Madu udah dapat di utang-utang. Bayangkan, baru makanan boto-boto. Cari di mana? Itu Yohanes Pembaptis. So itu dia nyandak tako. Hele raja, itu Herodes itu ditakuti. Yohanes Pembaptis nyandak tako biar raja ini bengis. Dia nyak tako, bayangkan ya. Langsung toh. Bukan cuma dia serang Herodes, dia serang Herodes Pehugel. No, so di mana-mana dorang bilang itu mak-mak. Toh, mak-mak jangan pancing. Toh, ada engkau punya. Itu toh. Bayangkan Yohanes Pembaptis langsung serang. Toh. Herodias, bayangkan lain leko mendundua penama baku bawa. Herodes dan Herodias. Sementara Herodias ini itu adik ipar saudara. Herodes pe adik ipar. Betul-betul dari dulu ipar adalah maut. Sekarang kan orang baru bikin judul itu ipar adalah maut. Ternyata apa dari dulu ya. Herodias ipar adalah maut. Iya kan.
Herodes ambe DP adik punya. Betul? Tapi Yohanes Pembaptis tidak melakukan kesalahan di mata Allah. Waktu dia menyerang Herodes, no? Dan ketidaksetiaannya terhadap pernikahan. Coba kalau menurut saudara, itu raja. Orang lain kan pakai cara khusus, toh. Nanti bertemu empat mata. Ya, Yohanes Pembaptis mesti puasa dulu 4 tahun. Baru mengatakan, jangan main-main, ini Herodes. Yohanes Pembaptis tidak peduli. Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Itu kan yang Yohanes Pembaptis bilang. Orang kok sekarang banyak sekali alasan. Inilah, waktu itu dia ada minta surat cerai itu. Rupa sudah. Saya kadang-kadang lagi, memang tahu deh ini, bayangkan ini. Kok mulai dari sini kan so lama sekali. Seharusnya tidak justru begitu. Ini kok sampai, ini saudara, biarkan kok dia bekerja dengan caranya. Tuh saudara, itu tadi kita berdoa cuma satu. Oh Tuhan, tolong hambamu. Tolong aku menggembalakan dengan caramu. Iya. Itu deh, tadi saudara. Tadi kita berdoa tadi cuma itu Tuhan. Jangan biarkan apa yang aku pikir benar. Padahal kau tak salah. Jangan biarkan Tuhan. Tuh. Senin tahun bilang apa saudara? Ya. Kalau sampai ini juga saya ucapkan dalam doa. Kan, untuk berkhotbah kepada saudara. Kita mesti mati-matian minta pada Tuhan. Tuhan, jangan biarkan ini cuma kita pesuara kasih yang. Tuh. Dan sekali lagi, ini Yohanes Pembaptis. Dari tadi itu tidak pernah ada di kepala saudara. Tuh. Itu tadi yang ada pak kita pe kepala tadi itu saya bilang patu dorang yang so lebih dulu datang. Tuh. Nanti boleh ulang sebentar kalau so habis ibadah. Mertu tadi ya, for dorang itu yang ada pe kita pe kepala. Tak pikir itu untuk malam ini. Tuh. Yang tidak pernah ada terpikir Yohanes Pembaptis, tidak ada sama sekali. Tuh. Herodias ini ada di pikiran. Tuh. Udah lihat ini bukan perkataan saya. Yohanes Pembaptis bilang kepada Herodes, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodias itu Filipus punya. Filipus itu Herodes PAD. Apa? Tuh ini ya, sudah lihat. Ini ya Matius 14 ayat 3 ya. Jadi saudara, saya tidak main-main, nyanda ngarang, bukan tidak main aja. Saya tidak mengarang. Toh? Saya cuma membuktikan ini yang Alkitab tulis. Tentang mengapa Herodes kemudian Yohanes Pembaptis kemudian dianggap salah. Herodias langsung tersinggung. Saudara mesti tahu, kalau saudara sedang ada pada keadaan yang tidak benar, jangan pernah marah terhadap firman Tuhan. Harusnya kalau dapat rasa belum sanggup, bilang Tuhan tolong aku untuk melakukannya begitu. Bukan saudara langsung memusuhi kebenaran. Kok siapa mau tolong bangko? Kalau kebenaran adalah musuhmu, itu sama dengan saudara ini memusuhi Tuhan. Dia adalah kebenaran. Tuh. Jadi kalau kebenaran diberitahu kepada saudara, ini kebenaran. Tuh. Lalu saudara ada di sini. Waktu diberitahu kepada saudara, jangan marah. Justru Tuhan tolong aku tidak mau binasa. Begitu saudara. Bukan saudara malah memusuhi kebenaran. Toh, biasanya bukan memusuhi kebenaran, dia langsung musuhi itu pengkhotbah. Saya dimusuhi untuk kalimat yang saya tidak pernah tulis. Saya cuma baca.
Ini kalimat-kalimat yang saya ucapkan kembali, ini adalah tulisan yang ada di dalam Alkitab saudara. Bukan kalimat saya. Hanya karena pendeta lain ini mau khotbah ini, bukan berarti ini bukan kebenaran. Mereka menghindari kebenaran. Bayangkan kalau sebentar lagi Tuhan datang, saudara mau dengar apa? Berita yang paling tepat untuk menyongsong kerajaan Allah satu, bertobat. Begitu. Yohanes Pembaptis khotbahnya bertobat. Tuh, saya bilang ke saudara berulang kali ini. Lalu Yesus datang 6 bulan kemudian. Yesus khotbah, bertobatlah. Lalu Yesus kemudian mengutus murid-muridnya. Dorang khotbah apa? Bertobatlah. Tuh artinya kalau pengkhotbah masa kini tidak mau lagi mengkhotbahkan pertobatan. Benarkah kau hamba Tuhan? Tuh. Lalu sungguhkah saudara sedang mendengarkan suara Tuhan kalau begitu? Apa yang kau dengar? Tuhan semua datang kong. Alah, sepertinya saudara bukan kerajaan Allah yang mau datang. Tuh, bukan orang dipersiapkan untuk cocok dengan kerajaan Allah. Justru orang berharap Tuhan ini menolong kita untuk membangun orang kerajaan di bumi. Ini ada apa ini? Gereja masa kini. Ya. Puji Tuhan saudara. Ya. Selama kita buang segala program. Iyo. Kita pe program pokoknya Tuhan pe program apa? Ada di Alkitab. No baking Jordan sampaikan Alkitab itu. Punya ndak cocok di sana ya. Kingdom principle. Kasihan. Sedang bahasa Indonesia, hele baptis angko ni mau tahu tulis. Mau bahas le kingdom principle. Pasti salah. Nah ini bahasa Indonesia tadi itu baptis. Jadi begini. Kok mau bahas itu bahasa Inggris mengerti. Ini bukan apa-apa saudara. Saya ingin menyadarkan kita. Lain kali itu orang tuh sobang. Memang dia pandai sekali ya. Siang. Ya. Kalau lebat tulis begini nih tahu artinya dia nih tahu. Tuh. Sekali lagi saudara, supaya saudara tahu ya. Lain kali orang ini, pokoknya kalau itu pendeta itu, sangat menyenangkan. Orang rasa dia sudah so bagus. Loh, harusnya lihat Alkitabmu. Alkitab bilang apa? Waduh, khotbah ini nih paling lucu sedunia. Loh. Coba lihat, ini yang Tuhan utus. Apakah Yohanes Pembaptis melucu? Yesus melucu? Coba kok saudara. Tuh kalau orang mau tawa, orang kan jatah tawa. Bukan nyanda. Tapi saudara, kalau saudara akhirnya menyukai ibadah. Cuma gara-gara DP pendeta gerap. Aduh, nyanda usah masuk gereja. Di rumah juga kong angkos dengar stand up komedi tuh. Lalale masuk gereja. Apalagi kalau ujang-ujang. Sementara saudara kalau dengar stand up komedi itu satu hari dia ada baca cerita, saudaranya tetap tak buka mata. Ketawa tuh. Langsung lupa tuh Yohanes Pembaptis dia bilang apa. Dia langsung lupa. Tuh. Yang kene. Tadi Yohanes Pembaptis bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Sekarang Yesus setelah dibaptis menyuarakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Coba lihat dulu dek, murid-murid yang Yesus utus, dorang juga menyuarakan hal yang sama. Bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Kong sekarang tahun 2025, semua habis ini bulan Februari. Tuh, so kurang bulan Januari kok bayangkan ya. Kita ini sudah lalu cepat ternyata ya. Belum bulan Februari semua habis kata bulan Februari. Ini dia tuh kalender sorga. Orang udah pikir-pikir baru mau Februari, tahu so kelar tuh Februari tahu. Tuh
Tuhan semua datang. Gitu. Saudara FB terus, ini tahu Tuhan sudah di muka pintu. Tuh. Instagram terus, ini tahu napa. So jam kasih yang anggo enter mandi belum. Tuh. Dari tadi dia cuma sibuk dengan komen-komen yang tidak guna. Tuh. Cari semua tuh hot bagrab. Iya kok. Sampai akhirnya orang kalau bilang pertobatan, orang benci mau dengar itu. Ini khotbah membenarkan diri sendiri. Gimana sih? Dengan kata lain, kau sedang berkata Alkitab berdusta padamu. Ini loh suara Tuhan. Malah mau anggap ini bagus hidup. Ini berita paling keras sudah. Bertobatlah. Nah bertobat itu apa menurut Alkitab? Ratakan yang berbukit. Timbun yang lembah. Ya. Lembah-lembah ditimbun. Yang berbukit diratakan. Ini kalau orang kasih masuk pada orang pe badan. Orang pe tubuh ini sangat menyakitkan. Sudah Jo, memang sebegini kok. Mau bikin apa? Tuhan menuntut kita sepadan dengan firman-Nya. Itu tuh bertobat. Tuh. Nih lihat ya. Ini Yesus mengutus murid-murid lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus tuh harus bertobat. Oh sudah orang bertobat 20 tahun lalu. Yang tidak ada lebih lama dari itu. Sedang bertobat 20 hari yang lalu, cek. Coba cek sekarang. Sungguhkah kau masih sedang berdiri di atas pertobatan itu? Atau sekarang saudara, sobale ulang. Ditampa lama. Sudah kembali kepada cara pikirmu yang lama. Mana itu api mula-mula mana? Tuh hari rasa-rasa dia enter mau mati le boleh. Sekarang ya, sakit apa rambu. Coba kok. Orang tuh udah baku mengada. Ini Tuhan saudara. Dia yang menciptakan segalanya. Tuh, saudara masuk gereja di sini. Tuh, dengar firman Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, kan begitu. Bayangkan saudara. Ya. Yesus, dia waktu membicarakan tentang penyesatan, dia sampai bilang apa? Coba mana? Lukas 18. Coba deh, Lukas 18. Apa? Mana itu ayat kalau matamu itu Lukas 18 kan? Cungkillah. Kalau tangan atau kakimu menyesatkanmu, potong. Yang kan Yesus. Itu Yesus khotbah saudara. Sekali lagi itu Yesus khotbah. Tuh. Saya cuma mengutip khotbah Yesus. Ini pendeta ini keras sekali. Oh artinya Yesus itu khotbahnya sangat keras. Aduh. Lihat. Oh Matius 18. Ya. Matius 18 sorry ya saudara. Bukan cuma sama di 18. Tuh, ternyata Matius 18. Ya. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkil. Ya, kalau cungkil rupa kurang menggigit. Kalau orang nado cungkil. Cungkil kong pi baking bersih. Nggak, buang. Yesus yang suruh. Ya, cungkil kata kong buang. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup
dengan bermata satu. Ini gara-gara pi baking bersih mata, dia sudah nak masuk gereja, dari dokter bilang kata jangan terlalu lelah tuh mata. Tuhan dia bilang ya juga kau buang gitu siang. Aduh ini pendeta ini penjaga sekali. Bukan kita yang jaga, Yesus yang bilang. Orang ini terlalu meremehkan yang Yesus bilang jangan. So itu jangan kasih biar angkau mata ini menyesatkanmu. Bagaimana supaya mata kita jangan menyesatkan kita? Isi pikiranmu dengan firman Tuhan. Isi hatimu dengan firman Tuhan. Buat komitmen teguh dengan Tuhan. Maka siapapun tidak bisa membodohimu. Begitu saudara. Sebentar lagi kerajaan Allah tiba. Sebentar lagi Yesus datang. Tuh, kalau saudara lihat keadaan masa kini, tidak usah lihat di tempat lain, lihat jadi sulut ini. Duh iyo Kang. Tuhan kotek semua datang. Tuh. Lebih baik masuk ke dalam hidup dengan mata satu. Daripada masuk di neraka mata dua. Bukan yang penting orang sehat-sehat. Enggak, Tuhan bilang lebih baik engkau mata satu, yang penting masuk surga. Itu orang ada jaga kesehatan mata pendeta. So itu orang sekarang belum boleh ikut ibadah malam. Engkau udah baca sampai surat. Ada baca sampai surat. Coba mana? Tuh, kalau kakimu menyesatkan engkau, kau orang bikin bagaimana tuh kaki? Gosok minyak atau apa? Coba mana? Ini tuh. Jika tanganmu, bayangkan lengkap kote, tanganmu atau kakimu, Tuhan. Tuh. Jika tangan atau kakimu menyesatkan engkau, apa? Potong, kong buang. Sedang baking soap ini boleh buang. Ini boleh baking soap. Engkau petangan. Buang. Tuh. So bilang ini tangan cuma untuk melakukan yang Tuhan sukai. Kalau engkau tidak bisa kendalikan tanganmu, lebih baik potong kau buang. Orang bayangkan saudara. Ya. Paulus khususnya. Ya. Dia bicara tentang gereja adalah tubuh Kristus. Ya, tulis. 3 juga. 3 juga kan. Kenapa DP mata? Tuh. Tuh. Tubuh Kristus mesti lengkap. Mesti lengkap tubuh Kristus. Coba pendeta, mesti lengkap. Yang bilang Yesus ya. Yang bilang Yesus. Kalau ini tangan dan kaki, tidak bisa diajak untuk potong. Ini ke surga enggak? Yesus yang jamin ke surga. Gereja tanpa cuma tangan satu dan kaki satu. Lebih baik begitu. Tangan satu, kaki satu, mata satu. Daripada, biar bagaimana kasih yang ini tangan dan kaki gereja. Jadi, sampai DP salah, orang mesti bilang betul. Kalau kan nyanda, semua pincang ini gereja. Kalau Tuhan nyanda ada, baru pincang gereja. Tapi untuk sebuah kebenaran, jangan takut kehilangan tangan satu, kaki satu, mata satu. Jangan takut. Yang penting dia adalah kebenaran di tempat ini. Begitu saudara. Kehilangan doi, ya
ampun. Hele kehilangan mata dia bilang ambil kau buang. Mana ada mata lebih mahal daripada doi lebih mahal dari mata? Ada? Tidak ada. Tuh, orang rela. Tuh. Mau berapapun harganya asal tapi mata jadi bagus. Biar orang rumah besae asal tapi kaki jadi bagus. Asal tapi tangan jadi bagus. Asal apa leh? Yang ada orang berpikir ini HP kalau membuatmu binasa buang. Begitu. Hele tangan dan kaki dia suruh potong. Apalagi cuma HP, televisi, makang-makang. Kalau kerja ada yang pendeta. Loh, kalau kerja itu menghalangimu untuk ibadah, berhenti. Loh, siapa yang suka? Kita mau kerja, tapi tangan mesti potong. Ada? Yang tidak ada orang mau. Dan Yesus bilang apa? Lebih baik engkau yang tidak ada tangan. Lebih baik yang tidak ada kaki. Daripada kau ke neraka karenanya. Dulu nanti orang langsung boleh pipante. Bayangkan saudara. Lalu orang bilang surga indah. Towo semua. Surga indah. Surga indah no, ternyata pantai masih lebih menyenangkan. Kobong cingke masih lebih menyenangkan. Kasihan. Sekarang sudah banyak durian. Kong apa? Ini mau pergi gereja. Apa ya? Ada pesta durian. Hati-hati angko. Jangan sampai ngana kaget setelah. Kita tadi cuma makan DP buah. Kayak pada perasa DP kuli so di dalam puru. Baru angko tahu kalau tuh kuli durian sampai so masuk di dalam puru baru. Bagaimana itu pendetaan ini tahu Tuhan Yono. Itu saudara ya. Yang kali itu orang tuh hari hampir semua tergoda. Tuh, so berhenti tahun 2. Tuh, kong mau cek kalau berapa itu durian. Tanya berapa? 300 berhenti leh. Kok pigit orang. Andati sampai sekarang enak makan durian. Kong kayak apa? Semua mati. Tuh, masih banyak yang lebih perlu. Tuh, Tuhan tolong. Nggak usah itu dia. Tuh. Semoga saudara. Semua tuh nyandak war-warna usah. Saya bilang akang. Tuh, saya bingung ada orang tertentu. Ini doi so nyandak ada. Markan dati dia. Biar dia nyandak beli beras 1 bulan. Mar dia mau makan durian. Ini Olia ini. Manusia tuh baru. Duh Tuhan. Kenapa Tuhan? So 3 hari tuh orang nyandak ada nasi. Angkot tuh nyandak war. Nggak mau beli. Apa tuh orang ini boleh beli durian? Boleh. Tuh. Bila perlu beli 1 oto sana. Tuh. Tapi saudara, untuk apa coba? Tuh. Ternyata waktu saya menjadikan dia itu segalanya, saya kemudian menemukan diri saya. Ini bukan jadi pelit, bukan saudara. Ternyata kita boleh tekan kita keinginan, kita kasih pada orang lain. Coba. Waktu saudara mau dengar-dengaran kepada Tuhan, saudara membiarkan firman Tuhan menguasaimu, itu yang akan terjadi. Pasti. Dan sekali lagi, kalau itu sampai terjadi, sadar kau sedang dipersiapkan untuk tinggal bersamanya. Iyo. Yang kali terkaget nih anak-anaknya tidak ada pulsa. Iyo. Tidak ada pulsa. Yang kali orang berbulan-bulan ya ada pulsa sudah toh. Iyo. Kenapa orang ini boleh beli pulsa? Ada orang lain perlu formakang. Nggak usah ngana beli pulsa. Kasih jumpa orang lain. Orang nggak mau beli beras. Ini cerita sungguhan saudara. Sekali lagi, waktu engkau sungguh-sungguh menjadikan Yesus itu Tuhanmu, Yesus menjadi segalanya dalam hidupmu, kau akan mengabaikan keinginan-keinginanmu dan membiarkan kerinduannya menguasai hidupmu. Ya. Sebenarnya tadinya saudara kita sampai bawa ini buku ini dia karena tadi siang, iya.
Siang atau tadi malam kok tadi malam. Tadi malam saya tulis ini lagu, saudara. Kita mati mesti tulis ini lagu. Tadi saudara sebenarnya saya bermaksud untuk menyanyikan, mengajar lagu ini kepada saudara. Karena saya sudah selama sangat diberkati dengan lagu ini. Ya, tahu boleh sekitar 2 tahun. Tiap kali kalau semua menyanyi, ini lagu selalu muncul di hati. No? Yang tidak ada di bahasa Indonesia maksudnya. Ya, jadi kita pikir ini kata-kata kok gampang, harusnya gampang saja mau Indonesiakan ini lagu ini. Ya, ternyata memang susah saudara. Ini waktu masalahnya kalau lagu kan beda dengan saudara cuma mau terjemahkan begini itu kalimat. Ya, ini masalahnya mesti disesuaikan dengan DP ketukan. Ketukan. Jadi mesti hitung misalnya 6 suku kata. Jadi berarti 6 suku kata bahasa Inggris. Jadi mesti cari di bahasa Indonesia 6 suku kata. Nah lain kali kan bahasa Inggris DP kalimat, DP kata cuma pendek. Masa jadikan bahasa Indonesia. 2 kata panjang-panjang lagi. Nah, jadi ini kalau mau kasih masuk di lagu kesulitan para penerjemah. Jadi saudara lumayan lama ini saya pikirkan untuk saya jadikan maksudnya jadi lagu dang. Akhirnya setelah saya coba menyanyi, malah muncul saudara, muncul berbagai kalimat. Bayangkan Kang, harusnya terus ini jokote, harusnya ini jokote. Oh jadi malah kita so banyak bait maksudnya. Ini kan hebat Tuhan saudara. Saya setiap kali, padahal ini kalimat begitu sederhana. Tapi saudara membiarkan ya, mengasihi Tuhan itu menjadi segala-galanya dalam hidupmu. Aduh saudara. Saudara akan temukan saudara. Ya, ternyata jangankan yang lain saudara. Renungkan kasih Tuhan. Menyanyikannya. Coba ya. Ini lagu saudara ya. Ini saya contohkan ini ya. Ini saya memang tahu kita mau tulis apa, masalahnya begini DP kalimat toh. Jadi saya mesti ini saya baca dengan cepat. Misalnya ini ya. Segenap hatiku ku menyembahmu. Saudara dengar ya. Segenap kuatku ku memujimu. Setiap hariku ku mencarimu. Semua jalanmu ya, ku ikuti ya. Tuh, ya. Atau mengikutimu di semua jalanku ayah gitu saudara. Tadi ini saya sambil nyanyi, ini lebih tepat, ini lebih tepat ya saudara. Maksudnya begini, ini kalimat-kalimat yang sebenarnya ini menyenangkan untuk daging kita. Dan ini tuh DP lagu, bayangkan DP kata-kata. Jadi bukan Tuhan tolong semua persoalan, Tuhan tolong semua sakitku, nyanda. Dan ini membuat saya setiap kali menemukan, tiap kali menyanyi lagu ini saudara, sampai kita dapat rasa, Tuhan ini sangat tepat sebenarnya. Ini tuh DP nama penyembahan. Menjadikan dia itu segala-galanya. DP ref saya tulis begini, kuberikan seluruh sembahku, kuberikan semua pujianku, ya. Sembahku hanya untukmu, hanya kau yang layak aku sembah. Oh coba, ada di mana di sini yang menyenangkan di sini? Menyenangkan daging? Ada? Yang tidak ada. Semua benar-benar cuma untuk Tuhan. Kaulah rajaku, ini sembahku. Seluruh hidupku hanya untukmu. Biarlah mataku memandang wajahmu. Ku percaya hanya kau Tuhanku. Coba. Yang tidak ada yang menyenangkan dagingnya, tidak ada. Dan ini lagu saya saudara semua 2 tahun ini tahu kalau 3 tahun. Ya. Pokoknya semenjak saya tahu lagu ini, hampir setiap kali kita pegang keyboard, ini lagu muncul saudara. Ya. Dan saya menyanyi sampai saya tak ingus-ingus.
Iyo, karena ada perasa, Tuhan biarkan aku menjadi seperti lagu yang aku nyanyikan. Nah ada Tuhan, beri uangku, limpahkan hartaku. Nah ada kalimat itu. Kalau itu perintahmu, ya, kiranya aku melakukan semua perintahmu. Ya, saya sudah jadikan ini kalimat doa saya. Tolong hambamu menyembahmu dalam ketaatanku. Sekali lagi ini kalimat doa saya. Tolong aku menyembahmu dalam ketaatanku. Kiranya ketaatanku menjadi penyembahan bagimu. Hah? Bukan cuma haleluya, haleluya 15 kali, 20 kali. Itu tuh penyembahan, bukan. Engkau haleluya, haleluya. Dan kau menolak untuk taat. Kau tidak pernah menyembah Tuhan. Kau bukan penyembah. Gitu. Apa itu penyembah? Siapa penyembah? Yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Apa itu penyembahan? Waktu kita bersedia untuk taat penuh terhadap semua peraturan. Itu tuh penyembahan. Bukan berapa kali haleluya engkau penyembahan. Taati perintahnya. Tuh, kalau dia suruh potong tuh tangan kau buang, potong. Nah itu tuh. Kan. Tuh kalau nyandak begini kita nyandak cantik ya, buang jo. Segala rupa. Disuruh pakai baju kok. Sama dia pakai baju dia. Ini itu program Tuhan. Apa itu program Tuhan? Bertobat. Kerajaan surga so dekat. Bertobat, Tuhan so mau datang. Saudara bayangkan, gara-gara khotbah ini Yohanes Pembaptis ditangkap, dipenjarakan, lalu dipancung kepalanya. Dan kelihatannya Yesusnya tidak tolong. Itu kan, apakah Yesus bukan penolong? Yesus penolong. Kok apa dengan Yesus yang tidak kasih keluar Yohanes Pembaptis dari penjara? Itulah pertolongan Tuhan. Orang selalu berpikir kalau pertolongan Tuhan itu apa? Persoalan kita diselesaikan, bukan. Hidupmu tetap diselaraskan dengan keinginan Tuhan, dengan kehendaknya, dengan kebenarannya. Itu pertolongan Tuhan. Kalau kamu masih anak-anak, nah itu. Baking akang DP susu. Jangan kasih makan Rica, dia masih kecil. Mar kalau so besar, tu ikang batulang, dia so tahu jangan makan DP tulang, makan DP ikang. Ya. Mar kalau dia masih kecil, ya orang tua salah kalau kasih makan tulang. Toh, pilih DP tulang kau buang. Mar kalau dia so 20 tahun, dia so 10 tahun, 15 tahun, kong asal makan tulang dia menangis. Mamanya tidak kasih keluar itu tulang. Umur berapa ngana? Coba tanya ngana umur berapa? Tuh, jadi saudara, itu Tuhan bermaksud ya. Orang so dewasa, sebentar lagi Tuhan datang. Tuh, selaraskan hidupmu dengan kebenaran. Itu tuh penyembahan, itu tuh penyembahan. Waktu kau taat dan apa? Di hatimu kau rindu untuk taat. Apa kita sesempurnanya enggak tuh? Belum. Tuh. Saya berdoa selalu, tolong hambamu. Tuh. Sebelum kau memanggil aku pulang, kiranya engkau menemukanku berkenan di hatimu. Iya saudara. Masalahnya itu perintahnya soalnya. Itu firmannya. Ya. Orang tidak bisa minta, Tuhan salah-salah, kita tidak dapat backing. Mungkin tahu gara-gara itu sampai saudara Tuhan antar di sini. Karena Tuhan sayang bangko.
Dia tidak mau kau binasa. Jadi dia mengantarmu ke sini untuk mendengarkan napai. Ini tuh peda. Tuh, siapkan telingamu, dia semua iris. Tuhan lu capek tangan kasih cuma 2 capek tangan Tuhan Tuhan terus semua potong 1. Karena engkau lebih bagus karena ada tangan 1 supaya kau lebih menyerah kepadaku. Lebih baik kau tanpa kaki 1 supaya kau tahu bahwa hidupmu ada di tanganku. Tuh, orang lain kali ini keterlaluan, saudara. Karena semua ada, orang pandang enteng Pak Tuhan. Ini tangan, deng kaki, deng mata, telinga, mulu, semua cuma pakai for dunia. Ini nanti for Tuhan kalau hari Minggu nih, dengan kalau lagi latihan dang di gereja, latihan apa WL. Kalau so pulang dia sudah so WL deng setang di kamar. Baru dia penama dia WL. WL apa? Sekali lagi ingatkan dirimu, Lucifer itu WL. Ini tidak usah bangga. Oh, kita no pemimpin puji-pujian. Cek. Sungguhkah kau menghidupi kebenaran itu? Hati-hati jangan sampai bukan jadi WL karena diurapi Roh Kudus. Tuh. Jadi WL, setan di situ. Dia tahu kebenaran. Kan? Tuh. Ini seberapa kali nih Yakobus 2 ayat 19. Kamu percaya Allah cuma 1? Oh iya, tuh orang orang ini sangat trinitas. Oh kasih. Cuma ngoni itu trinitas. Oh, ada lagi yang lain. Oh, orang petuhan betul-betul cuma 1. Ngoni petuhan banyak tuh. Oh, ngoni masuk neraka. Tuh, orang petuhan cuma 1. Mar semua tuh Tuhan yang 1 itu kau tidak dengar, kau tidak taat. Berarti setan lebih bagus dari engkau. Yang bilang siapa? Yang bilang Alkitab. Loh, kamu percaya Allah cuma 1. Bagus. Tapi ingat baik-baik. Setan-setan percaya dan mereka gemetar. Engkau gemetar kalau nyanda dadoi. Gemetar kalau nyanda tak ikut tuh daging pemau. Artinya kau lebih buruk dari para setan. Gimana sih? Sekali lagi saudara. Dulu waktu ini anak ini lumpuh. Kita orang namanya nyanyi bagaimana? Ada penyembahan bagaimana? Orang cuma menyanyi. Segenap hati kasih dalam pujian itu. Dan siapa mau tahu, orang nggak pernah tumpang tangan untuk dia sembuh. Biarkan pujian itu menjadi takhta baginya. Dipersembahkan dengan seluruh hati, dengan seluruh. Gong dia bajalang. Orang yang tidak pernah dalam nama Yesus anak bajalang. Yang tidak pernah dan dia bajalang. Coba tahun ini 26 tahun. Waktu itu saya bilang, dia bukan cuma saya pikir lumpuh. Berulang kali saya berpikir semua mati. Lalu sekian waktu, ini tahu kalau 10 tahun atau lebih deh itu angko. Lebih kan? Nah itu. Enggak saudara. Orang pikir dia sinusitis. Iya. Karena dia tidak pernah tidak pilek. Pilek itu hari-hari. Saudara kan nanti kalau lagi angin, toh, semua orang ingus ya saudara lihat jangke. Kalau dia enggak, hari-hari ingus. So tahu ada itu ingus. Jadi pokoknya dia dengan tisu terus ya, ingus terus. Sampai kemudian dia tipes. Orang bilang dia tipes karena orang yang diperiksa toh. Tipes karena panas tidak pernah turun. Dan kemudian semua
wajahnya dengan semua meletus. Dulu saudara orang masih simpang DP foto. Itu kelas berapa dek? SMK atau? Waktu ngana tipes. SMK kelas 1 ya? Enggak saudara, kelas 2. Jadi berarti dia waktu itu usianya 16. No bayangkan dia saudara, berarti dia itu baingus. No taruh jodang 15 tahun. Baingus 15 tahun. Nah ini apa dia bukti? Nah, so baingus, no? Kong so panas keras, kong semua so meledak nih. Udah so luka semua itu kan panas keras toh. Saudara waktu itu tak pikir mati nih anak. Oh Tuhan, dia sembuh dari lumpuh. Dan ternyata oh kasihan, so mau mati dia. Ya, saya ingat saudara, ya orang kembali menyanyi. Toh. Dan tiba-tiba dia mimisan. Jadi sobat ingus tuh habis itu darah banyak sekali. Mimisan tapi dia sudah. Bayangkan juga. Habis ingus ya. Bukan habis ingus. Sekarang tuh ingus so jadi darah. Nah, coba saudara pikir ini. Berarti sudah. No kong apa leh? Berarti dia mati toh. Saudara tahu enggak? Kong dia baik tuh. Itu apa? Itu darah tas stop. Ya, jadi penuh dengan kerak darah di hidungnya. Oh. Kong dia baik. Kong dia masih sementara tidur puasa. Saya juga bingung mau bilang bagaimana. Dia mengambil keputusan untuk puasa. No puasa dia. Itu belum bangun. Belum bisa bangun puasa. Dan sembuh ya. Sekarang saudara lihat kalau dia ingus. Ada berhenti bagaimana? Badara dulu baru berhenti. Kalau saudara berapa bulan ingus? Bukan cuma sinus saudara. Kosinus, tangan, semua di situ tuh. Semua rumus matematika tuh. Kalau baru sinus itu baru sadiki. Sinus, kosinus tuh. Yang belajar matematika tahu. So semua itu. Sekali lagi DP terakhir badara. Kong baik napa so baik. Saudara yang tidak pernah lihat kan dia yang tidak pernah. Biarkan Tuhan melakukan caranya saudara. Saudara mau bilang itu penyembahan bagaimana? Menyanyi dengan segenap hati. Sampai Tuhan menyatakan hadiratnya. Ketika kau sedang menyanyi. Itu berdasarkan nama. Berarti pujianmu diterima di sana. Berkenan kepada Tuhan. Itu. Orang menyanyi. Orang semua lagu baru. Tuh. Kong angku dah apa mau. Sambil menyanyi. Cuma nyanyi, sedang tutup mata, angkat tangan dua. Setengah mati merasa hadirat Tuhan. Apa nih bagian? Ada. Bagaimana mau nih? Jadi itu choir begitu. Sementara, kalau seandainya memang mesti begitu, harusnya semua begitu. Kok apa cuma choir yang model begitu? DP singers yang memimpin puji-puji. Kau ku kagumi. Ini ada apa yang itu? Dan itu gereja masa kini. DP jemaat ribuan orang. Tentu kan udah bilang, ini pendeta di banyak mulu. Mana DP bukti ngana? Berapa ribu angkot jemaat? Saya selalu bilang kepada saudara, Elia memimpin Elisa saja. Dan dia mendapatkan perkenanan Tuhan. Ya, Tuhan kirim pesawat dari sorga. Jemput Pak Elia. Saudara mau yang mana? Dijemput Lion? Dijemput Garuda? Atau dijemput pesawat dari sorga? Jangan pernah remehkan Tuhan. Jangan pernah remehkan sorga.
Tuh, taruh itu di hatimu, saudara. Biarkan programnya Tuhan jadi programmu. Tuh. Kalau toh program Tuhan diberlakukan padamu dan akhirnya programmu batal, harusnya bersyukur. Kenapa? Karena berarti Tuhan sedang menyatakan kehadirannya dalam dirimu. Itu baru betul. Tuh, untuk tahun 2025 ini. Tahu dong kalau ada apa di pikiran. Kali lagi apa? Bapa mencari penyembah yang benar. Apa itu penyembah yang benar? Yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bukan berapa banyak, haleluya. Benarkah hatimu, haleluya? Hah? Kalau hatimu haleluya, saudara haleluya dengan firman Tuhan. Tuh, firman Tuhan bilang apa? Kamu bilang haleluya. Kamu bilang amin. Firman Tuhan bilang apa? Dia malah bobo. Terus sebentar ada haleluya. Ini tuh penyembah masa kini. Sekali lagi, kalau Yesus sampai menggunakan istilah Bapa mencari penyembah yang benar, artinya ternyata ada penyembah yang tidak benar. Sungguhkah kau adalah penyembah yang benar? Filipi 1 ayat 27. Coba, 3. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Toh. Itu jodoh. Toh. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Sepadan dengan siapa? Sepadan dengan gereja pada umumnya. Susah. Sepadan itu mesti dengan berpadanan dengan Injil Kristus. Injil Kristus bilang apa? Orang mesti sepadan dengan itu. Itu orang kata lain loh. Orang ini itu tuh kingdom principle. Orang harus sejalan dengan prinsip kerajaan Allah. Hukum kerajaan Allah. Nah apa-apa kaki satu hilang. Duh kasihan tuh gereja. Kasihan tuh gereja. Nah, coba ayat 29. Tiga. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Itu tuh sepadan dengan Injil Kristus. Apa? Menderita untuk Dia. Masa gereja, ini gereja Rembokan ini cuma ajar-ajar menderita. Ya pada pakai siapa tulisan. Ini Filipi 1 tadi ayat 27, ayat 29. Kamu mau baca buku yang mana? Oh, menurut apa? Teolog Jerman. Lah, teolog mana lagi? Jerman apa le? Oh, ini kumang teolog Yahudi. Kasihan. Kepada kamu bukan saja dikaruniakan untuk percaya. Jadi kalau sepercaya apa Tuhan, percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan, ya, itu kamu akan sungguh-sungguh percaya, disebut percaya kalau kita menjadi rela untuk menderita untuk Dia. Itu baru DP nama
Torang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan itu. Jadi mau angin bawa ke, toh, mau tronton bage ke, toh, apapun itu, toh. Kenapa tadi saya lihat di mana tadi Motoling, ya. Ada yang tertimbun longsor, kayaknya mati tadi, saudara. Ya, ada yang tulis begini, iso 1 jam katuk dia no di dalam tanah. Oh saudara, bayangkan rame sekali dorang dagale tu tanah, ya. DP terakhir sunya dapat lihat apa dia soalnya. Jadi kan orang banyak sekali, saudara. Tadi saya berusaha kamu lihat ini orang yang dorang dah angka, ya. Soalnya dorang pedapa itu yang bagale begini. Oh Tuhan, kan dapat dengar suara. Itu laki-laki semua tuh kan. Oh Tuhan, orang ikut terus begini. 1 jam katukku dia di dalam situ. Coba kena longsor. Longsor ke mau apapun itu. Ya. Kalau itu untuk kerajaan Allah, bilang terpujilah Tuhan. Iya. Harus. Orang harus rela untuk itu. Kan tidak mudah toh. Ya saudara, jangankan kehilangan mata, kehilangan tangan, kehilangan kaki. Yesus minta kita orang kehilangan nyawa. Itu syarat mengikuti Yesus. Baru kehilangan kaki engkau so bingung. Kalau kehilangan nyawa dong gimana? Ya, taruh ini di hati. Oh Tuhan, kami mau percaya sungguh kepadamu. Kalau engkau bilang harus seperti itu, kami harus seperti itu. Kalau engkau bilang kami harus hidup dalam pertobatan, tolong Tuhan, tolong kami untuk terus menjadi seperti yang engkau mau. Tuh. Yang tidak ada alasan. Ya. Yang tidak cocok, kalau dia terlalu tinggi potong. Biarkan Tuhan meratakannya. Kalau dia terlalu dalam, Tuhan timbun. Udah Tuhan, ini tidak biasa ini tidak umum begini. Belajar untuk bilang, oh Tuhan, kalau itu yang menyenangkan hatimu, tolong aku untuk membiarkan caramu terjadi padaku. Nah, saya ingat ada lagu yang saya juga belum tahu sih. Cuma dengar-dengar orang menyanyi. Bagaimana? Ku kagum caramu. Ku kagum caramu. Bagaimana? Ku kagum caramu mencintaiku, ya. Iya. Lain kali orang cuma aja sampai di lagu, saudara. Ya. Cara Tuhan mencintai kita apa? Dia suruh, dia haruskan orang bertobat. Dia suruh orang harus hidup dalam pertobatan. Dia mengajar kita hidup dengannya itu lebih penting dari matamu. Lebih penting dari tanganmu. Lebih penting dari kakimu. Aduh saudara, kalau tangan, kaki dan mata Tuhan bilang itu lebih penting. Kok bagaimana saudara mau menangis cuma karena nyandak ada baju baru. Selamanya pakai baju baru. Kasihan. Tuh. Selamanya pakai sepatu baru. Selamanya ada HP baru. Angko PHP masih berjalan tuh. Aduh saudara. Mungkin sekali-sekali saudara. Kita mesti kasih tunjuk nih anak-anak PHP. Sekali lagi. Torang itu bukan boleh beli. Coba dek mana angko PHP. Bagus juga. Sini. Bos ini mesti kita tunjuk. Iya. Saya sudah tahu ya. Ini nih anak PHP. Ini anak ini. Dia kalau di sini dia komisi media. Kenapa dia PHP saudara? Ini apa ya? Ini kalau beli di toko, ini itu so mahal kalau 15.000. Kenapa ya tapela DP ini? Ini seberapa lama? Ini so lama ini HP. Kok nyandak ganti? Apa DP mamanya sayang DP anak? Duh kasihan saudara.
Ini kalau mau cerita dengan lengkap kepada saudara, saudara kan bingung dengan cerita saya. Ya, kita ini mau cerita karena ini kan live. Orang pikirnya mau minta sumbangan. Hah? Sekali lagi, kalau cuma bilang mau beli HP, kalau memang orang mau beli HP, itu orang boleh beli HP. Tapi sekali lagi uang yang Tuhan beri bukan untuk itu. Kalau HP masih jadi, no, biar dia jadi. Tuh? Jadi mau pakai iPhone, kasih aja orang lain. Tuh orang mau pergi surga soalnya. Kalau tangan, kaki, mata, Tuhan bilang harus rela. Tuh? Saya sangat bersyukur saudara. Karena yang saya selalu bilang pada anak-anak ini, ngoni ini pewarisan iman. Tuh? Bukan tanah berapa kali berapa, enggak ada. Tuh? Warisan kalian adalah iman. Jadi kalau ngoni yang hidup dalam iman, salah sendiri. Tuh? Ini selalu mama tekankan. Tuh? Kalau mau hidup dalam iman, itu ngoni pesalah. Itulah warisan kalian. Kalau mau dengar, ya sudah. Tuh? Saya bilang, memangnya mama mau jaga panguni? Ya? Sampai ngoni tua. Bukankah mama lebih tua? Nah, kalau Tuhan belum datang, bisa saja kan saya lebih dulu mati, 2 orang ke belakang. No, kalau mereka menolak warisan ini, artinya mereka tidak mendapatkan warisan. Kok sampai salah? Sekali lagi, ini yang saya bangga, saudara. Jadi kalau bilang kebanggaan saya itu, kebanggaan saya bersyukur karena ini yang saya terlalu bilang kepada anak-anak ini. Ngoni pe warisan iman, warisanmu kebenaran, hidup sungguh-sungguh, ibadahmu sungguh, itu tuh warisan. Itu tuh mama dan papa be warisan, ada lain. Oh, lama saudara ya. Dulu dompet papa masih hidup ya. Jadi dorong pe Papa Akang datang kong kasih tahu ngoni ada tanah sana. Ya, no, dari papa bilang for ngoni jo jam babaka lain For ngoni jo kita nyana mau ambil biar 1 senti nyana mau ambil. Ngoni jo itu dia, ngoni usah babaka lain. Nah ini, sedang DP papa yang tahu-tahu punya hak. So kasih tuh hak, apalagi ini anak-anak ini dia. Kali lagi, saya sudah tekankan ulang-ulang. Ngoni pesalah. Kalau ngoni tidak terima, ngoni tidak jaga warisan itu. Apa warisanmu? Iman, kebenaran. Perlakukan Tuhan sungguh-sungguh. Itulah hidupmu. Itu lebih mahal dari tanah triliunan, puluhan hektar, ribuan hektar. Kalau lihat sana tuh LA itu, saudara mau warisan yang mana? Mau suka Tuhan bakar? Tuh saudara ya, biarkan dia menjadi warisan kita. Jangan bangga kalau saudara bisa kasih warisan rumah, tanah, anak. Sudahkah kau wariskan dia hidup yang benar? Kebenaran? Sudah belum? Tuh saudara ya. Jadi jangan salah, Tuhan semua datang. Itu tuh warisan. Yesus yang langsung menjadi pemimpin 12 murid inti, lalu ada 70 murid, lalu ada yang lain-lain. Waktu Yesus mau tak angka, kenapa dia ada tinggal sertifikat? Ada saya tinggal doi kas, nyanda. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Ajar, baptiskan mereka. Begitu. Itu Tuhan pewarisan. No, kalau Yesus meninggalkan warisan itu kepada murid yang dia pimpin, lalu saya sebagai hamba Yesus Kristus mewariskan apa kepada saudara? Ini kok bicara warisan? Kaget kita semua mati. Saudara coba taruh ini di hati. Orang tidak pernah tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Pastikan orang tua mewariskan hidup yang benar sesuai Injil kepada anak cucumu. Itu tuh warisan. Itu tuh warisan orang percaya. Warisan murid Kristus. Oh saudara, Yesus
Pencipta langit dan bumi. Masa dia ini boleh kasih doi ke? Bikin mati tuh Herodes. Kong Petrus jadi raja ganti Pak Herodes. Kalau semua tidak ada yang mustahil. Kayak pedang Tuhan yang bikin begitu. Dia tidak memilih cara itu. Kepada kamu dikaruniakan. Bukan saja untuk percaya tapi menderita. Ya. Hal pertama yang terjadi setelah Yesus terangkat, mereka dipenuhkan Roh Kudus, lalu apa? Dihadapkan ke mahkamah pengadilan agama. Tuh. Setelah Yakobus dibunuh lebih dulu. Oh, orang baru suruh bikin barcode, sudah perasa ada yang aneh. Dorang Yesus pepigi, hal pertama yang terjadi adalah rasul yang dekat dengan Yesus ditangkap kemudian dipancung kepalanya. Mana Yesus? Di mana Tuhan yang katanya aku Immanuel menyertai kalian? Sekali lagi Yesus tidak bebaskan Yakobus dari dipancung kepalanya. Ya, setelah itu Petrus dan Yohanes menghadap pengadilan agama. Lalu waktu mereka pulang dari mahkamah pengadilan agama, mereka merasa berbahagia karena dilayakkan untuk menderita untuk dia. Coba, kong saudara ini mau iko pas apa? Siapa kau pemurid patorang? Yesus pemurid. Saudara, kali sampai saya bingung. Tuhan ini orang-orang maunya apa? Gereja masa kini maunya apa? Yesus ajar seperti itu. Lalu saya mesti ajar yang mana? Oh, kali lagi kepada saudara bayangkan. Kalau saudara memperhatikan khotbah saya, kali ini khotbahnya beda. Yang saudara, ini lihat kalau Roh Kudus yang meramu khotbah itu. Saya mesti bilang, ajaib engkau Tuhan. Ajaib engkau. Yang saya tidak pernah pikirkan sebelumnya. Ini yang Tuhan sampaikan. Untuk membuktikan kepadamu, sungguh dia hadir di sini. Haleluya. Sama-sama ada di hadiratnya. Kita berdiri.